Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang marilah kita berpikir logis dan sistematis, tidak hanya sekedar memaki, mengata-ngatain, tapi kita juga harus coba berpikir sebagai seorang fans Manchester United. Jadi gini, gue bukannya mau ngebahas berlanjut-lanjut ya, karena ini hasil imbang gitu loh, bukan hasil kemenangan. Ya kalau menang bolehlah dibahas berulang-ulang, tapi ini imbang. Jadi dibiasakan mentalnya, jangan jadi mental yang cukup kalau kata Roy Keane kan. Kita ini udah 3 pertandingan gak menang loh, kita dalam 2 babak 90 menit imbang terus. Lawan Fulham, lawan Sociedad, sekarang kemarin lawan Arsenal, terakhir itu menang kita lawan Ipswich Town 3-2 lagi. Jadi imbang itu bukanlah kemenangan, janganlah terlalu dibangga-banggakan. Oke? Nah, jadi gini, gue agak tergelitik dengan pernyataan Ruben Amorim yang mengatakan bahwa strategi yang dijalani adalah strategi low block. Nah, ada satu kalimat dia yang dia bilang bahwa tapi ini untuk kedepannya kita nggak akan low block lagi ya gitu. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya cukup sekali ini aja ya low blocknya ya, besok-besok nggak lagi ya. Nah, kalau bicara formasi, memang kan kemarin itu kemarin malam itu Manchester United menggunakan dengan formasi 3-4-2-1 ya. 3-4-2-1 dengan mengandalkan efektivitas gitu ya. Seperti yang Amorim bilang, gue tunggu nih kesalahannya Arsenal nih, baru nih kita sikat gitu. Terbukti dengan hasil data statistik possession footballnya Arsenal 68%, kita 32%. Ya, sangat berbeda jauh kan. Padahal Manchester United itu mainnya di kandang. Nah, ada hal yang cukup menarik adalah bahwa kalau gue melihat Ruben Amorim ini dalam pertandingan kemarin adalah bagaimana berkompromi. Nah, berkompromi dengan pemain. Kan dia bilang kan, kalau gue main press high, kalau main lawan-lawan di luar City, Arsenal, Liverpool, karakteristik pemainnya nggak ada yang masuk. Oke, akhirnya gue main low block nih dengan menyesuaikan sesuai dengan karakteristik pemain-pemain Manchester United yang mestinya, yang katanya para ahli-ahli pundit-pundit sosial media lebih senang dalam transisi football. Nah, jadi dengan berkompromi ini menurut gue sih udah masa dia berkompromi ya, bukan beradaptasi nih. Dia pengen ngasih lihat juga bahwa sebenarnya gue bisa aja main kayak gitu. Tapi apakah hasilnya sungguh berbeda jauh? Kan nggak juga gitu. Apalagi lawannya Arsenal. Faktanya adalah ya pada saat end passing ya di luar kiper yang lagi bagus, masalah end passing, masalah penyelesaian itu tetap jadi satu masalah apapun yang gue kompromikan strateginya. Nah, itu yang gue lihat. Sebenarnya kalau melihat ada perbaikan kemarin itu ya salah satunya adalah mengenai set piece ya. Set piece defendingnya menghadapi klub yang paling hebat dalam set piece corner ya, Manchester United bisa gak kebobolan. Itu satu. Yang kemudian yang gue lihat adalah Amorim coba nih menyesuaikan dengan yang katanya lo pemain-pemainnya nggak cocok. Jadi bukan masalah formasi sebenarnya ya. Ini lu udah bisa lihat ya. Ini bukan masalah formasi, masalah strategi how to play-nya. Kan gue udah bilang, pragmatis itu bukan berarti low block ya. Pragmatis itu bisa aja middle block, bisa aja high press di depan. Cuman kemarin kan nyoba high press di depan cuma 30 menit kuatnya. Habis itu capek. Sama juga zaman Ten Hag.
Nah, itu yang satu gue lihat, yang poin yang satunya yang gue lihat. Jadi kompromi ini menurut gue menunjukkan kepada semua orang, pundit-pundit, bahwa ya bisa aja gue bermain dengan karakteristik pemain. Nah, jadi lu jangan bilang lagi ini bukan masalah formasi 3-4-3, aduh Amorim, bukan, ini masalah how to play-nya, how to play. Ya, jadi strategi itu kan banyak, formasi, how to play, mentality, passingnya, itu kan banyak, itu kan bagian dari strategi. Jadi jangan lagi lo bilang tuh kan 3-4-3 nggak cocok, tuh kan bukan, how to play-nya. Nah, jadi karakteristik pemain MU sih sebenarnya memang cocok dengan gaya low block ini ya. Dalot, Mazraoui sih menurut gua nggak Bruno. Kalau dulu kan kita low block agak sedikit bertahan, counter attack ke Bruno dulu. Bruno tuh yang bagian nyebarin gitu kan. Nah, tapi kemarin Amorim itu juga nggak melupakan dasar idenya dia ya, 3-4-3 yang sangat rapat gitu ya, Nero gitu. Dia nggak melupakan itu. Bahkan seorang Casemiro pun gue lihat kemarin dia bisa tuh melakukan apa yang biasa Amorim lakukan, itu untuk ngepres. Sama ini kan Casemiro kan karena freedom football ya, gue mau ngepres gak gue ngepres, gue mundur. Tapi gue lihat kemarin dia melakukan tuh segala instruksinya si Ruben Amorim. Jadi ya menurut gue ini mungkin kita tidak akan low block lagi, kecuali kita mungkin lawan Manchester City mungkin. Jadi sekali lagi gue tekankan, bukan masalah formasinya 3-4-3 atau 3-4-2-1, tapi masalah how to play-nya. Lo juga harus bedain. Ayo, fans Manchester United berpikir logis dan sistematis ya. How to play-nya. Jadi itulah yang menurut gue Ruben Amorim mau menunjukkan di game ini ya. Ya mustinya sih bisa menang, tapi kenyataannya ya imbang. Ya oke lah, ini kan seperti yang dari dulu kan. Masalah mencetak gol dan penyelesaian akhir kan selalu menjadi masalah buat kita. Oke, itu yang pertama mungkin mau gue coba share. Yang kedua ada ini ya, gue nggak tahu ya, ini berita ini belum officially sih, belum terlihat jelas apakah ini memang beneran atau permainan media. Kabarnya Mainu yang mengincar gaji 180.000 pound per pekan itu nggak dipenuhi gajinya sama Manchester United. Dari 2 hari yang lalu tuh udah banyak berita-berita, cuman belum gue pastikan kebenarannya. Dari satu sisi langsung terjadi perdebatan. Satu bilang, wah Mainu pemain akademi segala macem harusnya dipenuhin. Di satu sisi gue juga melihat bahwa jangan lagi kita memandang bahwa Manchester United itu adalah sapi perah buat para pemain-pemain, even pun itu anak Manchester, even pun itu anak akademi ya. Jadi coba deh, lu juga harus berpikir yang pernah terjadi ketika pasca Sir Alex. Marcus Rashford dipenuhin, Jesse Lingard dipenuhin, hasilnya apa? Ya gue sih nggak mau suzon pada Mainu ya, menurut gue sih ini anak baik gitu. Cuman kita nggak tahu tim manajemennya ini gimana. Ya sama kayak Paul Pogba kejadiannya kan, tim manajemennya akhirnya menginginkan gaji gede ya. Sir Alex bilang sono loh, nggak penting, nggak perlu gue yang kayak gini-gini. Nah ini yang juga kita harus objektif. Anak lokal sih anak lokal, anak akamsi sih akamsi. Tapi kalau udah tim manajemennya buruk, ya menginginkan duit lebih, menginginkan hal-hal yang lebih dari sekedar uang dengan tujuan untuk memeras Manchester United, ya coba stop dulu. Ya Kobbie Mainoo sih udah mulai ikut modeling ya. Tampil di cover majalah, tampil di beberapa acara-acara selebriti gitu. Ya gue masih berpikiran positif lah. Tapi kalau kita ngomong sebagai klub, ya kita jangan juga cepet. Ini kan bisa aja permainan media, PR buzzer-buzzernya. Ini buzzernya Rashford udah mulai reda nih karena kehadiran Chido Obi. Ini buzzer-buzzernya
si siapa? Maino mulai berkeliaran nih. Maino, lu nggak mau lihat nih, dia anak lokal, lu nggak mau lihat dia berhasil di klub ini. Tapi kalau misalnya bikin klub kita tercekik mati, ya buat apa dipertahankan? Oke, jadi tetaplah berpikir logis dan sistematis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Manchester United. Jangan cepat terbawa arus, terbawa suasana, tergembosi oleh para pundit-pundit dan media-media mainstream yang bertujuan hanya untuk cari traffic. Oke? Jadi sampai gitu aja di bahasan kali ini di channel United Identity. Ingat, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga berpikir sistematis. Terima kasih.